Ya baik, oleh kita akan coba untuk mengerjakan di buku paket dan bagaimana cara penerapannya di halaman 226. Nah, nomor 2 ini persamaan grafik berikut. Jadi disajikan sebuah grafik seperti yang kamu sajikan di layar, kemudian kita diminta untuk mencari bentuk persamaannya seperti apa. Nah, kita masih fokus ke bentuk sinus ya, maka kita buat dulu persamaan umumnya. Persamaan umumnya apa nah tadi? Ya, Y sama dengan A sin K gitu ya. Kemudian X ditambah alfa. Oke, ini kebetulan bentuk dari persamaannya dalam bentuk apa nih? Bentuk radian. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, radian kan radian dan derajat hanya konversi saja ya. Karena kita tahu bahwa 2 pi radian ini sama dengan berapa? 360 derajat. Ya, pahami baik-baik ya. Berarti kalau misalnya saya punya 1 pi radian, ya maka 1 pi radian ini sama dengan berarti 180 derajat. Nanti tinggal lakukan konversi seperti biasa. Baik, kembali lagi ke soal. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan mengidentifikasi bentuk-bentuk dari soal-soal ini. Koefisien ini, koefisien yang A, kemudian K-nya dan alfanya. Oke, kita langsung saja. Yang paling mudah adalah kita akan mencari bentuk A-nya. Saya ganti merah dulu, saya ganti biru ya. A-nya berapa A-nya? A-nya itu adalah amplitudo. Oke. Kalau amplitudo berarti di mana nih? Nih amplitudo ya. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Ini simpangannya. Ya, simpangan terjauh. Jadi kalau di video berikutnya dikatakan bahwa amplitudo adalah simpangan yang terjauh. Berapa simpangan terjauhnya? Ya, dihitung dari titik 0 ini. Saya zoom in titik 0 ini ke atas ya. Berarti simpangan A ini adalah amplitudonya. Maka berapa A-nya? A-nya adalah 2. Oke, sudah dapat. Kemudian kita lanjutkan ke yang mudah dulu. Yang mudah adalah kita menentukan alfa. Ya, alfanya dulu ya. K-nya nanti dulu. Alfa itu adalah sudut. Jadi kalau kita lihat bahwa sesungguhnya grafik ini bergeser nih. Ya enggak? Kalau sinus kan bentuk grafiknya kayak gini nih. Kalau saya boleh gambar. Ya, grafik sinus kayak gini ya. Nah, kayak gitu ya grafik sinus. Tapi kalau kita lihat terjadi pergeseran karena grafik sinus itu dimulai dari titik 0. Sedangkan ini udah bergeser nih. Berarti bergeser kemana nih? Kalau kita lihat yang merah adalah yang acuan. Bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri. Sebesar berapa derajat? Kita lihat derajatnya. Nah, derajatnya yang ini nih berarti. Ya kan gesernya. Kalau di sini misalnya setengah pi per 2, maka pasti ini adalah min setengah pi. Ya. Atau pi per 2 atau min setengah pi. Maka kita dapat bahwa pasti tandanya adalah positif. Tandanya adalah positif. Alfa, positif alfa. Berarti kalau alfa berarti apa? Pi per 2. Oke, pi sama dengan pi per 2. Selesai ya? Oke. Sekarang selanjutnya adalah nilai yang K. Oke, nilai yang K. Nah, kalau kemudian nilai yang K ini adalah kalau kita lihat adalah nilai K ini kalau kita lihat rumusnya dari mana nih? Jadi periode ya. Kalau di soal periode sama dengan 360 derajat, atau kalau ini kondisinya berarti pakai apa? Pakai pi ya, kita ganti pakai pi sama dengan per 2 pi. 2 pi per K. Oke. Berarti kalau kita anggap berarti K sama dengan berapa nih? 2 pi dibagi apa? Periodenya. Oke, kita harus mencarinya. Maka 2 pi per periode. Ya, periodenya kita lihat nih, periode grafik ini berapa nih? Nah, periode adalah jarak atau panjang yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Satu gelombang itu ada puncak, ini ada lembah. Ya, kita lihat nih ada puncak, ada lembah. Berapa panjangnya kalau kita lihat? Mungkin saya kasih stabilo. Kalau kita hitung dari misal titik sini, ya titik sini ke sini, kan puncak lembah ya. Walaupun dia nggak perfect, nggak sempurna, ini juga puncak lembah ya dari sini sampai sini gitu. Atau kalau saya kasih tanda biru ini begini nih, ini adalah satu gelombang ya. Bentuknya kan dia apa ya, walaupun bentuknya agak sedikit lengkung kipat, tapi ini emang bentuknya puncak lembah, bentuk puncak lembah dong. Kalau misal yang ini saya cut terus saya pindahin ini ke sini, maka dia jadi puncak lembah. Saya buat seperti ini karena ini lebih mudah dihitung ya. Kalau kita lihat dari titik ini, kuning, garis kuning ini ke sini berapa panjang periodenya? Betul, 2 pi ya.
Periodenya adalah 2 pi. Oke, maka 2 pi dibagi 2 pi sama dengan berapa? 1. Oke. Nah, berarti tinggal kita masukin ke sini. 1. Maka kita bisa dapatkan persamaan trigonometri ini adalah Y sama dengan A-nya sama dengan 2 sin K-nya sama dengan 1 X ditambah pi per 2. Pi per 2. Oke, ini adalah persamaannya. Kalau kamu kurang percaya, emang bener Pak? Ya coba saja kamu masukin nih. Misalnya kita contohnya sudah titik misalnya. Yang paling gampang misalnya titik, saya akan contoh misalnya sebentar, ini adalah persamaannya, berarti ini adalah persamaan yang dibentuk. Kita mau coba dulu biar bener apa enggak hitungan kita. Oke, kita misalnya kita isi dengan titik nih. Titik misalnya nih setengah pi. Ya, kalau di sini kan kalau misalnya setengah pi ya dimasukin rumusnya adalah nilainya adalah 0. Oke, jadi kalau saya masukin persamaan setengah pi harusnya hasilnya adalah 0. Kita coba ya apakah hasilnya 0 ketika saya isi Y sama dengan setengah pi, persamaannya mengharuskan isinya adalah 0. Nah, kita coba cek persamaan yang telah kita bentuk. Kita akan masukkan nilainya Y sama dengan berarti 2 sin X-nya saya masukin ya. Jadi saya ganti dengan pi per 2, setengah pi per 2 atau setengah pi ya biar sama, ditambah pi per 2. Kita akan dapatkan 2 sin setengah pi tambah setengah pi adalah sin pi, di mana sin pi adalah 180 derajat, 180 adalah hasilnya 0. Maka 0 kali 2 adalah 0. Oh, berarti udah bener ya. Berarti udah betul. Ini juga ini udah betul. Sorry, ini udah betul, ini udah betul. Jadi kurang lebih jawabannya adalah yang C. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.